Kita akan bahas terkait fakta-fakta baru yang terungkap dari kematian diplomat muda Arya Daru bersama psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat sore, Mas Reza. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agung di sini, Mas Reza sehat? Alhamdulillah sehat, Mas Agung. Mas Reza, ini ada fakta baru yang kemudian terungkap begitu ya, dari sebelumnya hanya berkutat di kegiatan Arya Daru pada saat di kos-kosannya, tetapi sekarang ada CCTV di mana merekam Arya Daru ini semacam berdiam diri, bahkan durasinya cukup lama hingga 1 jam di rooftop atau di lantai teratas di kantornya sendiri begitu. Secara psikologi forensik begitu, apakah ini bisa menjadi salah satu clue atau mungkin tanda-tanda begitu untuk menyikapi misteri kematiannya? Mungkin karena masih diwarnai ingatan tentang peristiwa-peristiwa mengenaskan berupa kasus-kasus bunuh diri di sekitar Jakarta. Sebagian kalangan bertanya ke saya tentang maaf, adakah kemungkinan bahwa rekaman CCTV tersebut menunjukkan atau mengindikasikan bahwa almarhum tengah berpikir atau mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Saya katakan kalau sebagai sebuah kemungkinan ya kemungkinan bisa saja, tetapi ada cara yang sesungguhnya lebih terukur untuk memastikan apakah seseorang memang punya keinginan untuk melakukan aksi bunuh diri atau tidak. Yang saya istilahkan sebagai IPAD, IPAD. Jadi dimulai dari I kepanjangannya adalah idea, pemikiran, pernyataan-pernyataan, perkataan-perkataan, narasi-narasi yang dimiliki oleh seseorang yang mungkin temanya tentang perpisahan, temanya tentang kegelapan, temanya tentang kematian, ataupun tema-tema suram lain. Itu terkait dengan I atau ideas. Yang kedua P, plan. Bagaimana seseorang bisa tertakar melakukan serangkaian perbuatan yang bisa ditafsirkan sebagai rencana yang bersangkutan untuk mengakhiri hidupnya. Yang ketiga adalah action. Apakah kemudian tindakan yang pada akhirnya dilakukan oleh orang tersebut betul-betul mengarah pada tindakan bunuh diri ataukah tidak? Dan yang terakhir adalah D. Apakah pada akhirnya peristiwa berujung pada kematian ataukah sebatas pada cedera belaka? Kalau IPAD atau IPAD itu sinkron satu sama lain, maka setidaknya kita memiliki dasar, memiliki data yang kemudian kita olah lalu kita simpulkan secara terukur bahwa boleh jadi seseorang memang tengah mencoba melakukan upaya bunuh diri. Namun apabila 4 elemen tadi yaitu I, P, dan A serta D tidak sinkron satu sama lain, maka patut kita bertanya apakah sungguh-sungguh orang yang menampilkan perbuatan sedemikian rupa memang pada dasarnya orang yang punya niatan untuk mengakhiri hidupnya, atau justru kita harus membangun interpretasi lain. Oke, sampai saat ini pemeriksaan masih berlanjut, jadi kita belum juga menemukan jawaban sebetulnya. Adakah idenya, plannya, adakah actionnya ada, atau dates-nya ada, atau tidak begitu ya Mas Reza. Tetapi seandainya. Sebagai misal begini Mas Agung ya, sebagai misal begini. Kalaulah, saya garis bawahi, kalaulah melakukan aktivitas di rooftop tersebut dianggap sebagai sebuah plan, maka pertanyaannya, mengapa pada akhirnya yang kita temukan adalah secara menyedihkan almarhum dalam kondisi terlilit kepalanya. Kembali ke titik hulu, mengapa almarhum membeli lakban yang konon sudah dia lakukan sejak masih berada di Jogja? Nah, ini merupakan contoh, sekali lagi simpulan definitifnya ada di kepolisian. Tetapi data-data yang barusan saya sebutkan itu menunjukkan adanya ketidaksinkronan satu sama lain antara I, P, A, dan D. Karena itu, sekali lagi, apakah perbuatan almarhum naik ke rooftop Kementerian Luar Negeri itu memang tak lain tak bukan harus kita anggap sebagai sebuah upaya dari yang bersangkutan untuk mengakhiri hidupnya, ataukah kita harus membangun interpretasi lainnya? Oke, tetapi karena tidak sinkron, misalkan ini bukanlah sebuah upaya untuk mengakhiri hidupnya, karena tidak ada sinkron antara IPAD tadi, begitu ya. Dari kacamata Anda, Mas Reza, apakah jangan-jangan keberadaan korban beliau begitu ke rooftop ini adalah merupakan sebuah pesan, karena durasinya juga cukup panjang, ternyata 1 jam di sana. Tadi saya katakan, kalau kita beranggapan bahwa melakukan aktivitas di rooftop itu merupakan bentuk P, yaitu rencana seseorang yang ingin mengakhiri hidupnya, coba cek I-nya. Perbincangan antara almarhum dengan keluarga atau dengan teman dekat, posting-posting di media sosial, catatan terakhir atau wasiat yang dia tinggalkan. Adakah I yang juga sinkron mengindikasikan bahwa almarhum memang sudah punya niatan, sudah punya pemikiran
sudah punya narasi, sudah punya perkataan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Namun sejauh yang saya simak dari pemberitaan di media, baik Polda Metro Jaya maupun Kompolnas tampaknya belum memiliki data tentang I yang kemudian bisa kita anggap sebagai ini loh contoh pemikiran, pernyataan, narasi yang ada pada seseorang yang ingin mengakhiri hidupnya. Oke, temuan lain yang beredar juga ini menyebutkan bahwa selain tertutup oleh lakban, mukanya juga kan tertutup oleh plastik begitu ya. Nah, dari kacamata Anda ini semakin mematahkankah interpretasi yang menyebutkan bahwa ini sebetulnya upaya bunuh diri gitu, jadi semakin tidak mungkin begitu? Ada satu temuan dari Kompolnas yang menurut saya amat sangat penting. Apa ini? Jangan saya dengan Ketua Harian Kompolnas Pak Arief, dia katakan lakban yang melilit kepala almarhum itu hanya ditemukan satu sidik jari. Ya. Yang tak lain adalah sidik jari almarhum sendiri. Data tentang hal tersebut disertai dengan data-data lainnya membuat saya berspekulasi. Ini harus diuji oleh kepolisian. Membuat saya berspekulasi bahwa dari 4 kemungkinan situasi yang membuat seseorang meninggal dunia, 2 diantaranya tampaknya bisa kita eliminasi. Tinggal tersisa 2 kemungkinan lainnya yang sekali lagi patut diuji. Yaitu apakah seseorang meninggal akibat perbuatannya sendiri, yang bersangkutan sudah punya niatan, sudah punya keinginan dan melakukan langkah-langkah untuk mengakhiri hidupnya sendiri atau suicide, ataukah ini merupakan kecelakaan atau accident. Yang saya maksud dengan kecelakaan adalah bagaimana seseorang sesungguhnya saat itu tengah melakukan suatu aktivitas, apapun aktivitasnya, tidak ada niatan untuk mengakhiri hidupnya, namun tanpa dia duga, tanpa dia bisa kendalikan, dia masuk ke dalam sebuah situasi kritis. Nggak sengaja gitu ya? Yang bersangkutan kehilangan nyawa. Nah, kemungkinan 2 hal ini, yaitu bunuh diri dan juga kemungkinan kecelakaan, tampaknya 2 kemungkinan situasi yang amat sangat penting untuk didalami, terutama sekali oleh pihak Polda Metro Jaya. Oke, kalau 2 yang tadi dieliminir apa ini, Mas Reza? Bahwa seseorang meninggal dalam sebuah situasi alami, natural, ataukah seseorang meninggal akibat perbuatan orang lain. Kenapa 2 kemungkinan ini saya kesampingkan? Karena sepertinya kita sepakat bahwa kondisi kepala terlilit lakban, di dalamnya ada lembaran plastik, bukanlah merupakan sebuah situasi alami yang dialami oleh seorang ketika meninggal dunia. Demikian pula tadi saya katakan, karena hanya ditemukan 1 sidik jari di lakban dan kondisi kamar biasa-biasa saja, tidak ada gelagat yang mencurigakan termasuk di lingkungan sekitar, tetangga sebelah juga tidak mendengar ada kegaduhan atau semacamnya, maka kemungkinan bahwa almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain atau homicide boleh jadi juga bisa dikesampingkan. Oke. Bahkan tadi kami dengar keterangan dari kepolisian juga pintunya juga selain oleh dijaga oleh kode, tapi ada beberapa lapis penguncian begitu. Kalau dari temuan tersebut begitu, bisakah kita mengidentifikasi bahwa korban sebetulnya sedang merasa khawatir sampai harus mendobelkan atau mentriplekan pengamanan gitu di dalam kamarnya? Saya tidak tahu persis kapan kunci berlapis itu tersedia di kamar tersebut. Kalau kunci berlapis itu sudah tersedia sejak jauh-jauh hari misalnya, maka ya kita tidak juga bisa serta-merta menafsirkan bahwa keberadaan kunci berlapis mengindikasikan adanya suasana batiniah tertentu pada diri almarhum. Karena mungkin saja kunci berlapis itu disediakan oleh pihak kos sendiri dan bukan merupakan inisiatif dari almarhum. Oke, spekulasi di luar juga tampaknya beragam, termasuk ada dugaan soal ini konspirasi untuk hal-hal yang katakanlah lebih jauh, lebih besar begitu ya. Bagaimana Anda melihat ini, Mas Reza? Sementara di sisi yang lain ada juga yang menyebutkan bahwa rata-rata tindak kriminal, tindak kejahatan tidak dilakukan oleh orang jauh, justru orang terdekat katanya. 2 asumsi tersebut tampaknya mengerucut pada homicide sebagai situasi yang dianggap mungkin saja menyebabkan almarhum meninggal dunia. Tapi coba saya ingat-ingat kembali ya, data atau informasi yang saya peroleh dari Ketua Harian Kompolnas. Kunci berlapis dalam kondisi terkunci dari dalam. Plafon atau langit-langit kamar utuh, tidak ada bagian yang rusak, bagian yang dijebol, bagian yang semacamnya tidak ada. Semua utuh biasa saja. Yang ketiga,
Situasi di lingkungan sekitar sebagaimana terekam dalam CCTV juga tidak memperlihatkan adanya peristiwa yang luar biasa. Yang janggal. Begitu pula penjaga kos melakukan patroli hilir mudik ke sana kemari, tidak menangkap adanya gelagat yang mencurigakan. Informasi atau keterangan dari sesama penghuni di rumah tersebut juga mengatakan pada tengah malam itu tidak mendengar ada sesuatu yang mengundang rasa tanda tanya. Oke. Artinya tidak ada bunyi, tidak ada. Ternyata hanya ada satu sidik jari di lakban. Semua data atau informasi yang saya simak langsung dari Ketua Harian Kompolnas itu yang menjadi dasar bagi saya untuk boleh jadi kita bisa mengesampingkan kemungkinan almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain atau homicide. Teori konspirasi, persekongkolan, adanya operasi-operasi besar mungkin juga bisa kita nihilkan. Ada temuan lain soal Gordin yang tersibak ini. Sehingga ada spekulan juga yang menyebutkan bahwa ini jangannya ada orang masuk atau seperti itu lewat jendela karena Gordin ini sedikit tersibak. Ini gimana? Saya tidak tahu sebetulnya apa yang bisa kita pahami dari sebuah Gordin yang tersibak. Yang jelas dia lagi dari informasi yang saya peroleh dari Ketua Harian Kompolnas, beliau juga tidak memberikan informasi tentang Gordin tersibak, apalagi memberikan tafsiran tentang hal tersebut. Oke, kemudian pada saat petugas kos begitu yang datang, kita bisa menangkapkan sebuah sinyal di sini ketika komunikasi korban dengan istrinya hingga istrinya kemudian merasa khawatir dan meminta petugas kos untuk mengecek. Ini kan sesuatu hal yang juga tidak biasa karena mereka biasanya berkomunikasi dengan lancar, tetapi mungkin ada kekhawatiran tertentu. Anda melihatnya seperti apa ini, Mas Reza? Alih-alih memberikan perhatian, apalagi kecurigaan pada penjaga kos, justru saya pandang penting kiranya ditanya kepada istri almarhum. Apa gerangan yang membuat sang istri sedemikian khawatir pada malam hari itu? Mengingat komunikasi terakhir pada jam sekitar 21 malam, berarti itu menyongsong jam istirahat, maka bukankah common sense selepas jam 21 sampai pagi hari orang memilih untuk istirahat? Sehingga bisa saja kemudian mematikan handphonenya atau menunda komunikasi sampai fajar datang. Esok harinya. Tapi sekali lagi, kenapa pada malam ini sang istri begitu khawatir, bahkan disebut-sebut panik, sehingga berulang kali menelpon penjaga kos untuk memeriksa kondisi suaminya. Justru pertanyaan ini sepatutnya lebih dilakukan pendalaman kepada pihak istri ketimbang kepada pihak penjaga kos. Oke. Asumsi saya, ini mirip perbincangan tentang profiling sesungguhnya atau otopsi psikologis. Adakah kondisi-kondisi tertentu, adakah tindak lanjut tertentu, kekhasan tertentu, ciri-ciri tertentu, atau apapun namanya yang memang lebih diketahui oleh pihak istri tapi tidak diketahui oleh pihak lain. Nah, begitu spesifiknya informasi tentang kekhasan tersebut, maka sekali lagi itu menjadi dasar untuk melakukan pendalaman tentang kenapa sang istri pada malam hari itu begitu khawatir sampai berulang kali meminta penjaga kos untuk mengecek kondisi suaminya. Oke, jadi bisa saja bukan khawatir karena mungkin ya sang suami atau korban curhat ada teror tertentu, tetapi istri sudah tahu habit-habit tertentu yang tidak semua orang ketahui begitu ya? Begitu Mas Reza? Betul. Mananya? Betul. Nah, untuk memastikan apa gerangan komunikasi terakhir mereka, apa yang membuat sang istri begitu risau pada malam hari itu, ya sudah barang tentu memang hanya ditanya kepada pihak istri saja. Baik, terakhir mungkin selain pemeriksaan terhadap saksi, kemudian juga lokasi kejadian begitu, apa lagi yang dari kacamata psikologi forensik begitu ini bisa diperhatikan sehingga membuat tabir ini menjadi setidaknya lebih terang atau tersingkap? Saya berkeyakinan bahwa langkah terdepan yang harus dilakukan adalah otopsi oleh teman-teman kedokteran. Nah, untuk melengkapi itu bisa saja dipertimbangkan untuk juga melakukan otopsi psikologi. Otopsi psikologi dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan melakukan pemeriksaan lewat dokumen, mungkin dokumen kesehatan atau semacamnya, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran kondisi kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun kondisi psikis yang bersangkutan dari waktu ke waktu sampai menjelang almarhum ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Atau cara yang kedua yang bisa juga dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang di sekitar kehidupan almarhum yang dianggap tahu betul tentang kondisi almarhum. Entah itu keluarga dekat, istri, teman-teman seruangan di kantor, dan semacamnya.
Dua cara ini bisa saja dilakukan sebagai sebuah pelengkap dan istilahkan sebagai otopsi psikologis, guna pada akhirnya juga bisa membantu penarikan kesimpulan secara definitif situasi apa sesungguhnya yang melingkupi berpulangnya almarhum. Berapa waktu lalu Mas Reza, kami juga sempat mengundang, saya sempat berdiskusi sama Ketua Harian Kompolnas Pak Arief Wicaksono di studio di sini begitu, untuk menanyakan bagaimana sebetulnya kondisi korban. Sudahkah lakukan audiensi dengan pihak keluarga? Pak Arief waktu itu sempat menyampaikan bahwa kami sempat berdiskusi dengan pihak keluarga dan katanya bahkan korban ini sempat mempersiapkan diri untuk rencana mutasi beliau begitu ke Helsinki. Pada saat itu Pak Arief sempat menyampaikan bahwa ini korban sempat membeli jas seperti Mas Agung katanya karena untuk bersiap begitu. Ini bisakah kita membaca dari kebiasaan? Saya sempat bekerja sebagai diplomat Deplu, dulu belum Kemenlu. Selama sekian tahun saya bekerja sebagai diplomat. Saya yakin bahwa kabar seseorang akan ditempatkan atau posting di luar negeri itu merupakan kabar yang amat sangat menggembirakan dan membanggakan. Dari itu saja, izinkan saya untuk bertanya, akankah kita temukan idea, pemikiran, perkataan, narasi-narasi yang justru mengarah pada tafsiran seseorang tengah mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Sebenarnya tidak sinkron ya. Seseorang yang menerima baik akan menjalani sebuah pekerjaan yang sangat-sangat menggembirakan dan membanggakan, tapi pada sisi yang lain seolah kita harus memaksakan diri menemukan adanya yang mengarah pada mengakhiri hidup sendiri. Saya pikir tidak begitu sinkron. Baik, Mas Reza, terima kasih sudah berbagi insight pada sore hari ini bersama kami di Berita Satu Sore. Tentu kita juga nantikan hasil pemeriksaan forensik termasuk penyelidikan ini berlanjut agar masyarakat juga tampaknya bisa tidak hanya menerka-nerka tetapi nanti tabirnya tersingkap begitu apa yang terjadi di balik misteri kematian dari pegawai Karolina. Selamat kembali beraktivitas, Mas Reza. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian diskusi